Jadi konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi semakin tajam dalam pekan ini dan pekan depan. Itu konflik itu semakin keras dan semakin keras, sehingga kemudian diputuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Jadi dengan penyembuhan orang di kolam Bethesda, lalu kemudian Yesus dituduh tidak menghormati hari Sabat. Lalu sekarang diskusi antara Yesus dengan orang Yahudi. Ada 4 kesaksian yang disebut setidaknya oleh Yesus yang berbicara tentang Yesus. Yang pertama itu kesaksian Yohanes. Yohanes itu kita tahu dari Injil Sinoptik ditakuti oleh Herodes. Walaupun dia dipenjara, tapi Herodes takut kalau Yohanes itu akan memunculkan pemberontakan terhadap dirinya. Maka kemudian Yohanes tidak dibunuh, tapi dia cuma dipenjara. Artinya apa? Artinya Yohanes mempunyai banyak pengikut. Dia seorang nabi yang cukup banyak pengikutnya, hingga kesaksian Yohanes itu memberi kesaksian tentang Yesus, tapi orang tidak mau datang kepada Yesus. Lalu yang kedua yang disebutkan di sini adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus. Yesus melakukan banyak mujizat, banyak tanda-tanda. Di dalam Injil Yohanes itu ada 7 mujizat yang dilakukan Yesus, tapi orang tidak percaya. Lalu yang memberi kesaksian yang ketiga adalah Bapa sendiri, yang suaranya tidak pernah didengar. Ini mungkin Yesus berbicara tentang suara hati. Suara Bapa di dalam hati kita seringkali kita tidak dengar. Ketika kita kecil kita masih dengar suara itu. Makin besar, makin kita bertumbuh, suara itu makin hilang, makin tumpul. Karena kita hidup dengan begitu banyak kemunafikan, kebohongan, kepalsuan, dosa-dosa, sampai kita tidak rasa lagi menipu, berbohong, munafik itu sebagai sebuah dosa. Kita merasa setiap kali misa, saya orang berdosa, saya pantas menerima komuni. Tidak ada rasa sama sekali bahwa yang kita lakukan adalah dosa. Itu karena suara hati makin tumpul. Lalu yang keempat yang disebut di sini adalah kesaksian kitab suci. Orang baca kitab suci tapi tidak mempunyai pengaruh. Musa berbicara tentang Yesus, tapi orang Yahudi tidak mendengar kesaksian Musa. Jadi 4 kesaksian ini yang akan nanti menjadi hakim atas orang Yahudi. Kita dalam masa Prapaskah 2000 tahun sesudah peristiwa ini, kita beruntung karena kita punya kitab suci yang mengingatkan kita untuk bisa mendengar, bertobat, khususnya dalam masa Prapaskah ini diajak untuk mendengar kesaksian tentang Yesus.